Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan mengenai praktek mencatat surat ke dalam buku agenda. Nah, kemarin sudah dijelaskan di materi sebelumnya dan sekarang bagaimana cara mempraktekannya. Oke, kemarin saya sudah memberikan soal, ya, ada petunjuk pengerjaannya, di mana di dalam petunjuknya itu Anda sebagai sekretaris di bagian kepegawaian PT Surya Kencana. Pimpinan Anda bernama Bapak Iskandar. Saat ini di meja Anda ada 4 surat masuk dan surat keluar. Telitilah surat-surat tersebut untuk proses pencatatan dan catat ke dalam format buku agenda. Oke. Kemudian ada lampiran suratnya sebanyak 4 lembar. Nah, dari surat ini, 4 surat ini tahapannya, langkah pertama bagaimana cara kita untuk mencatat ke dalam format buku agenda. Kalian buat terlebih dahulu buku agendanya. Kalau Ibu membuatnya di Excel seperti ini sudah ada jawabannya, ya. Kemudian bagaimana penjelasannya? Yang pertama, kita lihat dulu surat-suratnya. Ada 4 surat. Nah, dari 4 surat ini kita harus urutkan terlebih dahulu. Kita urutkan surat ini terlebih dahulu dari tanggal suratnya, ya. Ini sudah Ibu urutkan. Yang pertama kali akan Ibu catat yaitu yang tanggal 6 September, surat tanggal 6, 8, 10 dan tanggal 13 September. Jadi ada 4 surat. Kita urutkan terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita mulai dari yang tanggal 6 September. 6 September ini adalah surat yang akan kita catat terlebih dahulu di dalam buku agenda tunggalnya. Oke, pertama kita tuliskan di nomor urutnya di sini, ya. Nomor urutnya, nomor urut yang pertama, karena kita mencatat yang pertama. Tanggal suratnya itu kita lihat saja di suratnya di tanggal. Nah, ini ada tanggal suratnya yaitu adalah 6 September 2020. Kita catat di dalam formatnya tanggal suratnya adalah 6 September. Nah, ini ada tanggal agenda. Tanggal agenda ini adalah tanggal kita mencatat, ya, mencatat surat ini ke dalam buku agenda. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu, ya. Surat ini yang tanggal 6 September ini apakah dia termasuk surat masuk atau dia termasuk surat keluar? Untuk menentukan apakah surat ini adalah surat masuk atau keluar, kita harus tahu terlebih dahulu kita bekerja di PT apa. Nah, karena di awal di petunjuk pekerjaan kalian sudah dijelaskan sebagai karyawan di PT Surya Kencana. Oleh karena itu, kalau kita melihat kop suratnya di sini adalah PT Surya Kencana, berarti surat ini berasal dari PT Surya Kencana. Jadi yang membuat surat ini adalah PT Surya Kencana. Dilihat dari kop suratnya, ya. Berarti ini adalah surat keluar. Kalau di kop suratnya ini adalah nama perusahaan kita, nama perusahaan saya atau Anda, maka ini dikatakan sebagai surat keluar. Tetapi kalau misalkan di kop suratnya ini adalah nama perusahaan lain, yang lain, maka ini adalah surat masuk. Paham, ya? Untuk menentukan mana surat masuk dan surat keluar kita hanya melihat daripada kop suratnya. Kalau kop suratnya adalah PT atau perusahaan tempat kita bekerja, itu tergolong surat keluar. Oke, berarti yang pertama ini adalah surat keluar. Ketika surat keluar, maka tanggal agenda, tanggal kita mencatatnya itu adalah sama dengan tanggal dibuatnya surat. Jadi tanggal surat ini kan tanggal 6 September, maka kita mencatat surat ini ke dalam buku agenda tetap di tanggal yang sama, yaitu tanggal 6 September. Seperti ini, ya. Kemudian ada nomor suratnya. Nomor surat tinggal kita pindahkan saja dari nomor surat di sini. Ini ada nomor suratnya 001-SK dan selanjutnya kita pindahkan ke dalam format nomor agenda. Kemudian tadi ini, ya, sudah saya jelaskan surat tanggal 6 September ini merupakan surat keluar karena kop suratnya tertulis adalah nama perusahaan kita. Maka kita checklist tanda keluarnya, surat keluar. Nah, kita tulis ada kolom dari atau kepada. Nah, ini tergantung. Kalau misalkan
ini adalah suratnya, adalah yang pertama ya. Kita lihat yang pertama, ini adalah surat keluar, maka yang kita tulis adalah kepadanya. Kalau ini surat keluar, berarti kita lihat kepadanya. Kepadanya kita lihat di sini tujuannya adalah PT Sentosa Abadi. Maka kita tulis di sini penjelasannya, saya tulis dulu ya, kepada ya, PT Sentosa Abadi. Dan isi ringkasannya ini biasanya kalian bisa melihatnya di perihal surat. Tapi apabila di surat itu tidak memiliki perihal, kalian harus membaca isi dari surat ini. Ketika kalian sudah baca, kalian bisa tentukan isi dari surat ini adalah untuk memesan perabot kantor. Nah, jadi kita bisa tulis isi ringkasannya adalah memesan perabot kantor. Ini lebih detail berupa 40 set dan 5 set meja rapat dan 5 set meja tamu. Oke, kalau sudah selesai, maka seharusnya surat ini dikasih namanya stempel agenda. Nanti dijelaskan lagi ya, stempel agendanya tidak ada ini ya. Oke, yang kedua, ini adalah surat tanggal 8 September 2020. Kita tulis dulu tanggal suratnya, berarti tanggal 8 September. Tanggal agendanya, nah kita lihat dulu, apakah surat ini merupakan surat masuk atau surat ini merupakan surat keluar. Kita lihat dari kop tadi ya. Karena ini kop suratnya adalah PT Cipta Agung ya, PT Cipta Agung, dan tadi di awal di petunjuk kamu atau kalian sebagai karyawan di PT Surya Kencana. Karena kopnya adalah bukan perusahaan kalian, maka ini adalah surat masuk. Kalau surat masuk, tanggal mengagendakannya itu adalah 2 hari setelah tanggal surat. Nah, 2 hari setelah tanggal surat ini adalah ketentuan kita ya, kesepakatan kita. Jadi ketika ada surat yang kita terima, surat masuk di perusahaan, maka kita mencatatnya tidak langsung sesuai dengan tanggal suratnya. Kita majukan ya 2 hari setelah tanggal surat. Kalau tanggal suratnya tanggal 8, maka tanggal kita mencatatnya adalah tanggal 10 September. Kemudian nomor suratnya kita pindahkan saja dari yang suratnya ya. Dari surat itu kan ada nomor suratnya ini. Di sini 100 garis miring OR strip AMM garis miring Romawi 9 garis miring 2020. Kita pindahkan ke formatnya di sini. Dan ini tadi sudah saya analisis, kita analisis. Nah, surat ini merupakan surat masuk yang berasal dari PT Cipta Agung. Oke, tulis checklist masuknya. Nah, karena ini surat masuk, maka yang kita tulis adalah dari mana asal surat ini. Dari mana asal surat ini kita bisa lihat di kop suratnya. Di kop surat ini adalah PT Cipta Agung. Kalau misalkan suratnya adalah surat pribadi di mana tidak ada kop suratnya, maka kalian bisa melihat asal dari surat ini. Kita lihat dari si yang menandatangani. Siapa yang menandatangani surat? Kalau misalkan dia tidak ada kop suratnya, tapi karena ada kop suratnya, kita lihat di sini adalah dari asal suratnya adalah PT Cipta Agung. Kita tulis PT Cipta Agung. Kemudian isi ringkasannya apa? Itu adalah persahabatan karyawan. Kita lihat dari perihal suratnya. Perihal suratnya di sini kan adalah persahabatan karyawan. Jadi kita tulis aja di isi ringkasannya adalah persahabatan karyawan. Ya. Kemudian surat yang ketiga yaitu di tanggal 10 September. Kita bisa lihat suratnya di tanggal 10 September. Nah, ini ada surat di tanggal 10 ya. Kemudian kita lihat untuk menentukan tanggal agenda, kita harus tahu dulu. Nah, ini apakah surat masuk atau keluar? Karena di kopnya adalah PT Surya Kencana, yaitu adalah perusahaan kita, maka ini termasuk surat keluar. Kalau surat keluar berarti tanggal surat sama dengan tanggal kita mencatatnya atau tanggal agenda. Maka ini sama ya. Nomor suratnya tinggal kita pindahkan saja. Kemudian ini tergolong surat keluar. Nah, dituliskan kalau surat keluar berarti yang kita tulis adalah kepadanya. Tujuannya nih ke siapa? Kepada PT apa? Di sini ada PT kepada PT Karya Wajah. Jadi saya catatnya di sini kepada PT Karya Wajah. Isi ringkasannya kalian bisa lihat di sini ada di perihalnya, hal atau perihal itu di sini pengiriman komputer. Maka kita isi
kolom isi ringkasannya adalah pengiriman komputer. Begitu juga untuk yang terakhir di surat di tanggal 13. Ya. Oke. Tanggal 13 itu suratnya seperti ini. Nah, ini tanggal suratnya adalah tanggal 13, ditulis tanggal 13. Kemudian, nah ini tanggal agendanya, karena ini adalah, lihat kopnya, karena kopnya adalah PT Makmur bukan perusahaan kita, maka ini adalah surat masuk. Kalau surat masuk berarti 2 hari setelah tanggal suratnya. Tanggal surat tanggal 13 berarti 2 hari setelah tanggal surat itu adalah tanggal 15 September. Nomor suratnya tinggal kita pindahkan saja. Ya, seperti di sini di suratnya. Oke, kemudian kita checklist adalah masuk. Nah, berarti kalau surat masuk yang kita lihat adalah dari mana asal surat. Nah, ini asal suratnya lihat dari KOP dari PT Makmur Property. Oke, perihalnya kita lihat di sini. Ya, isi ringkasannya adalah perihalnya penawaran bangunan rumah. Maka kita di sini menulis isi ringkasannya adalah penawaran bangunan rumah. Oke, jadi seperti ini ya cara mengisi buku agenda. Tolong kalian lihat jawaban kalian apakah sudah benar. Kalau salah kalian perbaiki, kalian tulis ulang yang rapih seperti jawaban yang sudah Ibu berikan ini. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.